Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku yang sempurna, yang tampaknya penuh dengan kebahagiaan, akan berubah begitu cepat. Semua bermula saat aku dan Joko, suamiku yang penuh perhatian, memutuskan untuk membeli rumah impian kami. Kami berpikir bahwa dengan rumah baru ini, kami akan memulai babak baru dalam hidup kami, penuh kebahagiaan dan tanpa gangguan. Namun, kebahagiaan kami terganggu ketika Sinta, adik iparku, memutuskan untuk pindah ke rumah kami setelah mengalami masalah pribadi. Kami memutuskan untuk membantunya dengan memberi tempat tinggal. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Kami bertiga hidup bersama, menikmati waktu bersama, dan seakan-akan tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kami. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Sinta, yang dulunya ceria dan penuh semangat, mulai mengubah perilakunya. Ia sering mengeluh tentang sakit tubuh yang tak kunjung sembuh, meskipun hasil pemeriksaan dokter tidak menunjukkan apa-apa yang aneh. Namun, rasa sakit itu seakan memburuk, dan Sinta semakin sering terbaring di tempat tidur. Aku merasa khawatir, namun pada saat yang sama, aku juga merasa bingung. Apa yang sedang terjadi pada Sinta? Mengapa ia tidak sembuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Suatu malam, saat aku sedang duduk dengan Joko di ruang tamu, tiba-tiba sebuah bola api besar melintas di depan kami. Bola itu berputar dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Aku dan Joko hanya bisa terdiam, kaget dan ketakutan, saat bola api itu menghilang begitu saja. Itu bukanlah sebuah ilusi. Bola api itu nyata. Aku merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang sangat mistis. Setiap malam setelah kejadian itu, perasaan cemas terus menghantuiku. Ada yang salah, tapi aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Saat itulah aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Tubuhku mulai lemah, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan mulai menggerogoti tubuhku. Setiap kali aku mencoba tidur, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Aku merasa semakin lelah, semakin terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Ada yang tidak beres, dan aku tidak tahu apa itu. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh mulai bertambah. Pintu-pintu yang terbuka dengan sendirinya, benda-benda yang jatuh tanpa ada yang menyentuhnya, suara langkah kaki yang terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan yang muncul di sudut mata. Semuanya terasa semakin nyata. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Joko juga merasa cemas, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kami mencoba mencari penjelasan logis, namun semakin kami mencari jawaban, semakin kami merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Suatu malam, aku terbangun di tengah malam karena merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki terdengar jelas di lorong rumah. Aku membuka pintu kamar, dan kulihat Sinta berdiri di sana. Matanya kosong, tatapannya seperti kosong, seperti ada yang menguasainya. Tanpa mengatakan apa-apa, Sinta berjalan menuju kamar tidur kami, dan aku merasa ada sesuatu yang tak bisa aku kontrol. Aku mulai takut. Aku merasa seperti ada sesuatu yang jahat yang mengintai kami. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai berbicara dengan suara yang sangat dalam dan aneh. Ia berkata, "Kalian tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku sudah menunggu saat ini. Saat aku bisa membuat kalian merasakan penderitaan yang aku rasakan." Kata-kata itu menggetarkan seluruh tubuhku. Suara itu bukan suara Sinta yang biasa. Itu adalah suara yang penuh kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Saat itulah aku sadar. Semua yang terjadi padaku adalah akibat perbuatan jahat Sinta. Pencarianku untuk memahami apa yang terjadi semakin mendalam. Aku mulai mencari-cari informasi tentang Sinta, dan akhirnya aku menemukan petunjuk yang mengarah padanya. Ternyata, Sinta tidak hanya menderita karena masalah pribadi atau kesehatan, tetapi ia juga menyimpan dendam besar terhadapku. Sinta merasa cemburu karena aku selalu mendapatkan perhatian lebih dari Joko dan keluarganya. Dia merasa tersisih dan terlupakan. Dan dari perasaan itu, tumbuhlah kebencian yang begitu mendalam. Namun, itu bukan hanya tentang cemburu atau balas dendam. Sinta terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Dalam pencarianku,
Aku menemukan bahwa Sinta sedang melakukan ritual gelap yang sangat kuat. Ritual yang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga Joko. Sinta ingin menghancurkan kami, memisahkan kami, dan mengambil alih hidup kami. Aku merasa sangat terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin adik iparku, yang aku anggap sebagai keluarga, bisa melakukan hal semacam ini? Aku mulai merasakan ketegangan yang semakin besar. Setiap malam aku merasa semakin lemah, dan rasa sakit itu semakin menggerogoti tubuhku. Setiap kali aku mencoba tidur, aku merasa seperti ada yang memegang tubuhku, memaksaku untuk tetap terjaga, dan rasa sesak di dadaku semakin menjadi-jadi. Aku merasa semakin terperangkap, semakin tidak berdaya. Semuanya semakin buruk. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan dari seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani masalah seperti ini. Aku pergi bersamanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan itu, aku merasa sangat cemas. Apa yang akan kami temui? Apakah ada harapan untuk menyelamatkan hidupku? Ustadz itu mulai melakukan doa-doa dan memberikan terapi untuk mengusir roh jahat yang mungkin menguasai kami. Namun, meskipun doa-doa itu mengusir beberapa energi negatif, rasa sakit itu tidak hilang. Aku merasa semakin lemah, semakin terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari yang bisa aku pahami. Aku mulai merasa putus asa, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku terus mencari cara untuk melawan. Aku harus mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik semua ini, dan aku harus melawan Sinta. Aku tahu bahwa jika aku tidak menemukan jalan keluar, semuanya akan hilang. Aku bertekad untuk menyelamatkan diriku, menyelamatkan Joko, dan mengungkapkan kebenaran di balik semua kebohongan ini. Akhirnya, saat aku merasa hampir tidak ada harapan, aku menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis oleh Sinta. Catatan itu mengungkapkan rencana besar yang jauh lebih jahat daripada yang aku bayangkan. Sinta tidak hanya ingin menyantetku, tetapi dia juga berusaha mengambil alih hidup kami, menghancurkan semua yang kami miliki. Ritual yang ia lakukan sangat kuat, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Catatan itu memberi petunjuk tentang cara menghentikan ritual itu. Tetapi petunjuk itu sangat rumit dan penuh teka-teki. Aku harus mengungkapkan seluruh kebohongan yang ada di balik kehidupan kami, dan memecahkan teka-teki yang ada di dalam ritual itu. Sinta ternyata tidak hanya berusaha menghancurkan hidupku, tetapi dia juga berusaha menguasai hidup Joko. Aku merasa bingung, cemas, dan marah. Dengan petunjuk yang ada, aku memutuskan untuk menghadapi Sinta dan mengungkapkan segalanya. Aku tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, dan aku tidak bisa mundur lagi. Tapi apakah aku bisa melawan kekuatan gelap yang telah menguasainya? Apakah aku bisa menyelamatkan hidup kami? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah menemukan catatan yang ditulis oleh Sinta, rasa takut dan cemas semakin menguasai pikiranku. Petunjuk-petunjuk yang ia tinggalkan seakan membimbingku untuk mengikuti jejaknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti seseorang yang terjebak dalam permainan yang tak bisa dimenangkan. Setiap detik berlalu semakin terasa berat. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ritual itu sebelum semuanya terlambat. Tapi semakin aku menggali, semakin aku merasa seperti aku hanya menggali ke dalam jurang yang lebih dalam. Catatan itu berisi rincian ritual yang dilakukan oleh Sinta, dan ternyata ritual itu melibatkan beberapa benda yang tampaknya tak berarti. Segelas air, sehelai kain putih, dan sebuah cincin tua yang pernah dipakai oleh nenek Sinta. Aku bingung dengan petunjuk-petunjuk tersebut, tetapi satu hal yang jelas, Sinta sedang berusaha untuk mengikatkan diri pada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itu bukan sekadar ilmu hitam biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat dan tak terbayangkan. Aku merasa tubuhku semakin lemah setiap hari, dan aku tak tahu apakah aku akan bertahan lebih lama. Namun, saat itulah aku mulai merenung. Aku teringat kembali pada malam pertama ketika bola api itu muncul di depan kami. Bola itu bukan hanya sebuah fenomena acak, ia adalah bagian dari ritual. Bola api itu mungkin adalah tanda peringatan dari kekuatan yang sedang dipanggil oleh Sinta. Aku mulai mencoba mencari tahu lebih banyak tentang benda-benda yang disebutkan dalam catatan itu.
Ternyata, air yang digunakan dalam ritual itu harus diambil dari tempat yang dianggap sebagai titik energi yang sangat kuat. Dan kain putih itu harus dipakai untuk menyelimuti tubuh orang yang akan dirasuki. Cincin tua itu adalah benda kunci untuk menghubungkan kekuatan gelap dengan dunia nyata. Aku merasa semakin takut, semakin terperangkap dalam jaringan ritual ini. Aku mencoba berbicara dengan Joko tentang semua ini, tetapi ia tidak percaya. Ia hanya berpikir aku sedang stres dan mulai halusinasi. Aku tahu ini bukan halusinasi. Semua yang terjadi terlalu nyata untuk dianggap sebagai imajinasi belaka. Aku merasa seperti Sinta sedang mengontrol semua aspek kehidupanku, merusak hidupku dari dalam, dan aku merasa hampir tidak berdaya. Pada malam hari, setelah percakapan yang gagal dengan Joko, aku kembali ke kamar untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Aku mulai memeriksa lebih dekat barang-barang yang ada di sekitar rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi jawaban. Tanpa sadar, aku menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di bawah bantal tempat tidur Sinta. Buku itu berisi tulisan tangan yang sangat rapi, dan saat aku membukanya, aku melihat halaman pertama yang mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Ternyata, Sinta sudah lama merencanakan semua ini. Dia tidak hanya menyantetku untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Buku itu menjelaskan bagaimana cara menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain melalui ritual yang sangat kuat. Ritual itu harus dilakukan dengan pengorbanan yang sangat besar, dan aku menjadi bagian dari pengorbanan itu. Semakin aku membaca, semakin aku merasa terjebak, semakin aku merasa tak ada jalan keluar. Ketika aku menemukan buku itu, aku merasa seolah-olah dunia di sekitarku runtuh. Aku merasa semakin terjebak dalam jaringan yang telah disusun oleh Sinta. Namun di sisi lain, aku juga merasa ada sedikit harapan. Buku itu memberi petunjuk tentang bagaimana menghentikan ritual yang sedang dilakukan. Namun, petunjuk itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk menghentikan ritual tersebut, aku harus terlebih dahulu menemukan tempat yang tepat di mana energi gelap itu terkumpul. Tempat yang sama dengan tempat ritual pertama dilakukan. Tetapi di mana itu? Disinilah teka-teki semakin sulit dipecahkan. Aku mulai merasakan bahwa tubuhku semakin lemah, dan rasa sakit itu semakin menjadi. Setiap malam aku terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin, merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menahan napasku. Aku mulai merasakan bahwa waktu yang aku miliki semakin habis. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku harus melakukan sesuatu. Namun, semakin aku mencari, semakin aku merasa bahwa Sinta sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Segala usaha yang aku lakukan hanya membuatnya semakin dekat dengan tujuannya. Aku mulai merasa bingung dan putus asa. Aku mengunjungi Ustadz sekali lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban lebih jelas. Ia berkata padaku, "Hani, ini bukan hanya tentang kau atau Sinta. Ini tentang perang batin yang jauh lebih besar. Kekuatan yang dipanggil oleh Sinta bukanlah kekuatan manusiawi. Hanya dengan keimanan yang kuat, kita bisa menantang kekuatan tersebut." Ustadz itu mulai memberikan doa-doa khusus untuk menghentikan kekuatan yang menguasai Sinta. Namun, meskipun doa-doa itu memberi ketenangan sementara, rasa sakit dan ketegangan yang kualami tak kunjung hilang. Hari-hari berlalu dengan perasaan semakin terperangkap. Aku merasa seperti hidupku tergantung pada waktu yang semakin menipis. Aku tahu bahwa aku harus menghadapi Sinta, dan untuk itu, aku harus menemukan cara untuk menghentikan ritual tersebut. Suatu malam, saat aku sedang mencoba merenung di kamar, tiba-tiba aku mendapat sebuah ide. Mungkin yang aku butuhkan bukanlah mencari kekuatan lebih besar untuk melawan kekuatan gelap yang dikuasai Sinta. Mungkin yang aku perlukan adalah membalikan kekuatan tersebut, menggunakan energi positif untuk menetralkan kekuatan gelap yang Sinta panggil. Aku teringat bahwa selama ini aku selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjaga keluarga, meskipun Sinta tidak pernah menerima kami dengan sepenuh hati. Aku memutuskan untuk menghadapi Sinta dengan cara yang berbeda. Aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ritual tersebut adalah dengan menghadapi Sinta langsung, mengungkapkan kebohongannya, dan mengusir kekuatan yang menguasainya. Aku harus melawan dengan keberanian dan ketulusan hati, bukan dengan kebencian atau rasa takut.
Dengan niat tersebut, aku kembali ke rumah Sinta pada malam hari. Aku tahu bahwa ini adalah momen terakhir yang menentukan. Aku harus membuat pilihan yang tepat, atau semuanya akan hilang selamanya. Di malam yang penuh ketegangan itu, aku akhirnya berhadapan langsung dengan Sinta. Dia berdiri di tengah ruang tamu, matanya kosong, dan suaranya berubah menjadi sangat dalam dan berat. Kau pikir bisa menghentikanku, Hani? Kau tidak tahu betapa dalam kebencian ini sudah merasukiku, kata Sinta. Suaranya penuh dengan rasa jahat. Aku merasa tubuhku terhimpit oleh energi gelap yang kuat. Namun, aku tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan hanya satu yang bisa bertahan. Aku mulai mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh Ustadz, berusaha untuk mengumpulkan keberanian dan menghadapinya dengan tekad yang kuat. Ini bukan hanya tentang kau dan aku, Sinta. Ini tentang kita semua, kataku dengan suara bergetar. Kita bisa memilih untuk mengakhiri ini, mengakhiri kebencian ini, dan melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan kata-kata itu, aku mulai melafalkan doa-doa yang ada di dalam hatiku, mencoba menyalakan kekuatan positif yang ada dalam diriku. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di sekitar kami, dan bola api yang pernah muncul sebelumnya muncul lagi, kali ini mengarah langsung ke Sinta. Pada saat terakhir, ritual itu akhirnya terhenti. Cahaya itu menghilangkan energi gelap yang telah menguasai Sinta, dan ia terjatuh, tubuhnya gemetar. Perlahan-lahan, mata Sinta kembali normal, dan aku tahu saat itu, dia sudah kembali ke dirinya sendiri. Namun, ada rasa penyesalan yang begitu dalam di matanya. Maafkan aku, Hani, katanya dengan suara yang sangat lemah. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya bisa menatapnya dengan air mata. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari semua penderitaan. Namun aku juga sadar bahwa perjalanan ini telah meninggalkan bekas yang sangat dalam hidup kami.